Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Ini tugas ke-14 dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu tentang aliran monetaris. Ada 5 pokok poin utama. Yang pertama itu kritikan terhadap kebijakan intervensi Keynesian. Ada beberapa kebijakan atau pandangan dari Keynes yang tidak disukai oleh pakar-pakar ekonomi. Yang pertama itu kritik paling vokal itu datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Nah, mereka ini dibagi dua, yaitu golongan tua dengan golongan muda. Celaan paling keras itu datang dari kelompok yang menamakan dirinya itu liberatum atau golongan tua gitu. Nah, mereka itu melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu gitu. Nah, dalam bukunya The Road to Serfdom itu Hayek mengatakan sekali pemerintah itu melakukan intervensi terhadap pasar, ini akan mengarahkan pada sosialisme yang akhirnya itu akan menyebabkan berkurangnya kebebasan gitu. Kemudian dari golongan muda itu muncul dari Milton Friedman dari University of Chicago. Ia juga merupakan pendukung ekonomi bebas, tetapi pendapatnya itu berbeda dengan golongan tua atau liberatum. Nah, Friedman ini melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu. Nah, justru diperlukan untuk menciptakan perekonomian di mana pasar bebas ini dapat berfungsi lebih efektif gitu. Pandangan Friedman ini mengikuti ajaran dosennya yaitu Henry Simons. Nah, artikelnya itu Positive Program for Lies Fire. Nah, sangat berpengaruh. Nah, kemudian Simon ini menganjurkan agar dalam upaya memajukan perekonomian itu perlu diberantas semua bentuk monopoli gitu. Nah, tanpa adanya pemerintah, hal-hal yang dianjurkan oleh Simons ini tentu tidak akan mungkin terjadi atau terlaksana gitu. Nah, disinilah letak peran penting pemerintah bagi si Friedman ini, yaitu untuk membantu menciptakan iklim perekonomian yang disebut dengan perekonomian yang sehat gitu. Nah, jika perekonomian yang sehat itu pasar bebas berjalan dengan semestinya gitu dan lebih efektif juga. Tetapi Friedman ini tidak menyukai campur tangan pemerintah yang terlalu banyak gitu. Terlalu banyak kebijakan itu nanti akan menimbulkan kerugian gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Nah, ketidakberhasilan ajaran dari si Keynes itu lahirlah aliran yang bernama monetaris yang mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Nah, dari Karl Bronner yang berjudul The Role of Money and Monetary Policy, itu pada prinsipnya monetaris itu menganjurkan proposisi gitu. Proposisi itu adalah perkembangan atau kejutan moneter yang merupakan unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, harga-harga. Kemudian bahwa pertumbuhan uang beredar itu merupakan unsur yang dapat diandalkan dalam perkembangan moneter, dan bahwa perilaku otoritas moneter itu menentukan jumlah uang beredar dalam gelombang konjungtur gitu. There's no such thing as a free lunch pada tahun 1975. Erratic monetary growth almost always produce erratic economic growth. Itu ia menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi itu akan menyebabkan terjadinya boom dan inflasi. Sementara penurunan laju pertumbuhan uang itu dapat menimbulkan resesi dan juga deflasi gitu. Jadi Friedman ini sangat menganjurkan untuk tidak terlalu sering bermain-main dengan kebijakan moneter gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh dari aliran monetaris ini. Nah, tokoh utama dalam aliran monetaris ini itu adalah Milton Friedman, yaitu profesor ekonomi dari University of Chicago. Nah, karena jasa yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi, ia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1976. Nah, Friedman ini dan monetaris itu sering dianggap sebagai sinonim atau persamaan. Nah, ini bukan berarti ia satu-satunya sebagai tokoh aliran monetaris, tetapi ada tokoh lain yang mendukung aliran monetaris, yaitu ada
Karl Brunner, Alan Meltzer, dan Bennett McCallum. Ada Thomas Mayer, ada Philip Chogan, ada David Leider, dan Michael Parkin. Kemudian lembaga Federal Reserve Bank dari St. Louis dan Komite Kongres juga gitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu perbedaan antara monetaris dengan Keynesian. Nah, kubu Keynesian itu menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Sedangkan sebaliknya kubu monetaris itu lebih menyukai kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Nah, menurut kubu Keynesian itu fluktuasi ekonomi itu terjadi akibat perubahan dalam faktor-faktor yang menentukan pendapatan nasional seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi masyarakat. Namun sebaliknya kubu monetaris itu menganggap fluktuasi itu terjadi karena pelonjakan dalam jumlah uang yang beredar yang disebabkan kebijakan-kebijakan yang bersifat ekspansif dari pemerintah itu sendiri gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima tentang perhatian terhadap ekonomi mikro. Nah, teori-teori dan kebijakan makro yang dikembangkan oleh si Keynes itu tidak berhasil mengatasi kesulitan ekonomi pada tahun 60-an dan 70-an. Nah, sejak saat itu orang kembali berpaling pada teori dasar ekonomi mikro. Kemudian dua tokoh utama monetaris yaitu Milton Friedman dan Edmund Phelps itu kembali melirik model pasar persaingan sempurna klasik. Nah, dari uraian tersebut, kubu monetaris itu terutama Friedman itu sangat berjasa dalam meluruskan falsafah liberal kaum klasik kembali sebagaimana yang diajarkan oleh si Adam Smith. Nah, argumen Friedman untuk menyokong ajaran klasik tersebut ialah bahwa benefit yang diterima dari kebijakan laissez-faire itu jauh lebih besar dari benefit yang diterima lewat campur tangan pemerintah gitu. Nah, pakar-pakar ekonomi masa sekarang itu berusaha mengembalikan orientasi analisis pada ajaran klasik, baik itu mengenai asumsi, struktur model, metodologi, maupun kebijakan ekonomi gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.